Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Yaitu yang akan kita bahas adalah berdirinya Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang kalau berdoa tangannya diangkat semua, lalu berdoa bersama-sama. Udah diangkat semua? Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Yang pertama Kaila, Hadir. yang kedua Dila, Hadir. yang ketiga Restu. Hadir. Oke, masuk semua ya. Nah, nanti di akhir pelajaran nanti akan saya tanya satu persatu. Maka dari itu kalian harus menyimak materi yang saya berikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang faktor pendorong berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama, meningkatnya kekecewaan kelompok Khawarij dan Syiah terhadap dinasti Umayyah. Itu adalah faktor pendukung yang pertama. Lalu ada yang kedua, yaitu terjadi perbedaan paham dan peperangan antar suku antara suku Arab Mudariyah dan suku Arab Himyariyah. Mereka ini berbeda pemahamannya dan juga ada peperangan antar suku tadi. Lalu yang ketiga ada faktor pendukung berdiri Abbasiyah. Yang ketiga, yaitu dinasti Umayyah bertindak nepotisme dan kecurangan dalam menjalankan pemerintahan. Nah, karena sebelum Bani Abbasiyah ini ada dinasti Umayyah. Dan dinasti Umayyah ini banyak sekali kekurangan dalam kepemimpinannya. Nah, lalu yang kita bahas setelah ini adalah proses berdiri Bani Abbasiyah. Nah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dari sebuah gerakan yang berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah disebabkan para pendiri dan para pemimpin yang menjadi khalifahnya berasal dari keturunan Abbas. Dan kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah mulai berdiri pada tahun 750 Masehi, seiring dengan jatuhnya kekhalifahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Abbasiyah dipimpin oleh 37 orang khalifah. Lalu Bani Abbasiyah menjadi dinasti kekhalifahan terlama sepanjang sejarah berdirinya agama Islam yang berkuasa mulai tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Dari ibu kota pemerintahan dipindahkan ke Baghdad dari Damaskus pada 762 Masehi. Nah, tadi ada berapa pemimpin teman-teman dari Abbasiyah? Iya, ada 37 khalifah atau 37 pemimpin. Yang pertama ada Abdul Abbas As-Soffah, yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, dan yang keempat Musa Al-Hadi. Lalu yang kelima Harun Ar-Rasyid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Makmum. Dan di sini coba kita lihat bersama-sama teman-teman. Apabila ini terlalu cepat, teman-teman bisa screenshot ya dari layar kita. Nah, sekarang akan kita bahas lagi. Yang ke-8 Al-Mu'tasim, ke-9 Al-Watiq, ke-10 Al-Mutawakkil, ke-11 Al-Mu'tasir Billah, yang ke-12 Musta'im Billah, yang ke-13 Al-Mu'tas Billah, yang ke-14 Al-Muhtadi Billah, yang ke-15 Al-Mu'tamad, ke-16 Al-Mu'tadal Billah, ke-17 Al-Muhtafi Billah, yang ke-18 Al-Muqtadir Billah,
yang ke-19 Al-Qahir billah, yang ke-20 Al-Radi billah, yang ke-21 Al-Muttaqi lillah, yang ke-22 Al-Musaktafi alallah, yang ke-23 Al-Mu'ti lillah, yang ke-24 Al-Ta'i lillah, yang ke-25 Al-Qadir lillah, yang ke-26 Al-Qaim bi amrillah Al-Mustadir billah, yang ke-29 Al-Mustarsyid billah, yang ke-30 Ar-Rasyid billah, yang ke-31 Al-Muqtafi li amrillah, yang ke-32 Al-Mustanjid billah, yang ke-33 Al-Mustati'u bi amrillah, yang ke-34 An-Nasir lidnillah, yang ke-35 Ad-Danir bi amrillah, yang ke-36 Al-Mustansir billah, dan yang ke-37 adalah yang terakhir Al-Mu'tasim billah. Itu adalah khalifah dari Bani Abbasiyah. Nah, teman-teman, berikutnya ada pohon silsilah dari kekhalifahan Bani Abbasiyah yang ke-37 tadi seperti yang sudah saya bacakan. Nah, di sini bisa kalian lihat dari Bani Abbas. Dari keturunan yang pertama sampai keturunan yang terakhir. Bisa kalian lihat ya satu persatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang keruntuhan Bani Abbasiyah. Nah, apa sih yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah? Nah, di sini terdapat ada faktor eksternal penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, adanya perang salib yang berlangsung selama kurang lebih 200 tahun yang menyebabkan fasilitas-fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang rusak. Serangan tentara Mongol dari tahun 1220 Masehi oleh penguasa Timur Leng, Genghis Khan. Nah, itu adalah faktor penyebab dari runtuhnya Bani Abbasiyah. Nah, lalu kemudian ada juga serangan Mongol ke Baghdad loh teman-teman, dan juga kehancuran pusat peradaban Islam di Baghdad. Lalu puncak kehancuran kota Baghdad terjadi pada tahun 1258. Kehancuran ibu kota mengiringi hilang hegemoni Arab dan berakhirnya sejarah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Meskipun faktor eksternal, yaitu serangan bangsa Mongol begitu luar biasa dahsyatnya, namun ini hanya berperan sebagai senjata pamungkas yang meruntuhkan kekhalifahan. Nah, lalu berikutnya ada pun beberapa motif yang melatar belakangi penyerbuan bangsa Mongol ke Baghdad, di antaranya kekalahan dinasti Khawarizm dari bangsa Mongol. Lalu ada juga berikutnya yaitu konflik internal yang sangat mempengaruhi pemerintahan. Adalah konflik yang ditimbulkan oleh banyaknya pertikaian dan perselisihan akibat perbedaan mazhab. Hal ini membuat kekhalifahan menjadi melemah. Nah, berikutnya ada juga kesempatan ini dapat dilihat oleh bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang terkenal bengis akhirnya melancarkan agresi ke Baghdad. Pasukan yang dipimpin oleh Hulagu Khan ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian terhadap penduduk Baghdad. Nah, serem banget kan? Serangan ini juga sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Abbasiyah. Dampak dari serangan ini selain meninggalkan catatan hitam terhadap sejarah umat Islam, tetapi juga sebagai awal kemunduran peradaban Islam. Nah, itu adalah materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, untuk itu sekarang di sesi pertanyaan. Oke, sekarang saya tunjuk 2 orang untuk menjawab pertanyaan dari saya. Yang pertama, Dila.
Hari ini kita membahas tentang apa? Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Oke, pinter. Oke, sekarang yang pertanyaan kedua. Ayo, Kaila coba dijawab. Faktor berdirinya dinasti Abbasiyah apa, Kaila? Faktor berdirinya Bani Abbasiyah adalah perbedaan paham dan peperangan antara suku Arab Mudariyah dan suku Arab Himyariyah. Oke, 100 buat Kaila. Sekarang untuk semuanya dijawab ya. Yang pertama, pertanyaan yang sudah dijawab sama Dila. Nah, tadi kita selama ini membahas tentang apa? Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Oke, sekarang faktor berdirinya dinasti Abbasiyah apa? Dijawab bersama-sama. Perbedaan paham dan peperangan antara suku Arab Mudariyah dan suku Arab Himyariyah. Oke, terima kasih.